Mari kita mau katakan, sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini Untuk layak menghadap hadirat. untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Katakan tiada lain. Tiadalah lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan. Mari kita minta sucikan dan kuduskan hati kami. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah. Haleluya, katakan tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiadalah lain seperti Engkau ya Aku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain. Tiada lain seperti Engkau ya Aku. Besar kuasa-Mu. Masuk hadirat-Mu Bapa, sujud dan menyembah. Tiada yang mengerti isi hati ini selain Engkau Bapa. Dalam hadirat-Mu Bapa, curahkan isi hatiku. Segala beban dan persoalan ku taruh di kaki-Mu. Tiada yang lain yang dapat mengerti hatiku. Tiada kasih seindah kasih-Mu. Ku serahkan hidupku padamu Bapa, untuk kemuliaan. Masuk hadirat-Mu Bapa, sujud dan menyembah. Tiada yang mengerti isi hati ini selain Engkau Bapa. Dalam hadirat-Mu Bapa, curahkan isi hatiku. Segala beban dan persoalan ku taruh di kaki-Mu. Tiada yang lain yang dapat
ku serahkan hidupku padamu Bapa, untuk kemuliaan-Mu. Biar mungkin saja, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, mari datang kepada Bapa. Mungkin orang lain, suami, istri, mungkin gak mengerti apa yang menjadi pergumulannya. Tapi ingat, hanya Bapa yang mengerti. Mari kita mau datang serahkan semua kepada Bapa. Haleluya. Mari kita mau datang di hadirat Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ada ketenangan, ada Hadirat-Mu Bapa, ku sujud dan menyembah. Tiada yang mengerti isi hati ini selain Engkau Bapa. Dalam hadirat-Mu Bapa, ku curahkan isi hanya dalam hatiku. hadirat-Mu kami curahkan Segala beban dan persoalan ku taruh di kaki-Mu. Tiada yang lain yang dapat mengerti hatiku. Tiada kasih seindah kasih-Mu. Ku serahkan hidupku padamu Bapa, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih mungkin saudara yang lagi menyaksikan bersama-sama video. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah. Saudara bilang orang lain tidak mengerti apa yang sedang saya alami. Tapi Tuhan mengerti. Kami datang di Ku hadirat datang Tuhan kami dalam hadirat-Mu, benar Tuhan. perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan Kami datang dalam dalam hadirat-Mu Tuhan. Perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah
Kuduslah namamu Tuhan. Hanya Engkau yang kudus Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kuduskan kami ya Tuhan. Biar kami layak di hadapan-Mu. Kami datang Tuhan. Kami datang sujud menyembah Engkau yang layak disembah. Haleluya Tuhan. Kudus, kudus. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau terus Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Kami mau jadi seperti Engkau Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Biar Engkau memperbaharui roh kami Tuhan. Kami mau jadi seperti Engkau. Haleluya Tuhan. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan bagaikan bencana. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku Di tangan-Mu Tuhan. di tangan-Mu dengan urapan Kuasa Roh-Mu. kuasa Roh-Mu. Katakan mau Ku dibaharui. dibaharui jadikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku Dan hidup kami ada di di tangan-Mu. tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu. Ku dibaharui selalu, jadikan ku Allah Dalam rumah-Mu. dalam rumah-Mu. Tuhan. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu Dalam setiap jalan.
Engkau bentuk kami, Engkau perbaharui hati dan roh kami. Biar benar-benar kami didapati layak di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami hidup kudus di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih ya Bapa. Sebelum kami masuk dalam penyembahan doa-doa syafaat kami mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kau ambil alih Roh Kudus kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Biar kebenaran, kesaksian boleh jadi berkat. Nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saatnya kita mau mendengar kebenaran firman. Saya beri tema pemurnian. Karena saya tahu inilah masa-masa pemurnian. Kenapa Ibu sampai kasih tema pemurnian? Hari Senin Ibu mau tidur siang. Karena malam itu Ibu tidur malam. Karena Ibu sedang belajar untuk edit video. Jadi sampai malam. Sampai 2:30 baru Ibu tidur sehingga Ibu bangun agak siang. Sehingga waktu Ibu mau tidur siang. Ibu berkata kepada Tuhan, Tuhan di dalam hati saya berkata, Tuhan tolong saya apa yang harus saya sampaikan untuk live hari Sabtu ke depan. Tiba-tiba saudara, satu kata muncul. Cuma satu kata muncul dengan lembut di dalam hati saya. Pemurnian. Waktu saya dengar saya kaget. Saya langsung loncat dari tempat tidur. Saya bangun, ngantuk saya hilang saudara. Karena saya pikir ini gak gampang untuk saya sampaikan ini pemurnian. Langsung saudara, saya bangun, saya buka-buka. Tuhan ini pemurnian, saya cari apa yang maksudnya Tuhan suruh saya sampaikan pemurnian. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya langsung saya cari-cari sehingga saya menemukan ada 2 ayat ya yang Tuhan sampaikan. Tapi satu hal yang saya terkejut, Tuhan bilang begini, Tuhan ingatkan saya, kamu saksikan penglihatan kamu di tahun 2019. Saya akan ceritakan di awal bulan Agustus tahun 2019. Itu saya lupa tanggalnya persis tanggal berapa. Saya tiba-tiba terbangun ya di subuh. Pas saya lihat itu jam 3 subuh. Badan saya terasa lemes, capek sekali. Sehingga saya ngomong sama Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong Tuhan saya mau tidur lagi. 1,5 jam. Biar 4:30 aja Tuhan. Saya bilang baru saya mau bangun doa. Dan saya langsung tidur. Tiba-tiba di antara saya tidur, saya mimpi. Padahal saya merasa itu saya masih belum tidur waktu itu. Tapi saya mimpi, tiba-tiba saya melihat langit terbuka. Itu sangat jelas dan gede dan saya tidak bisa ceritakan bagaimana keindahannya dan kemegahannya di surga. Karena saya lihat aktivitas semua di surga saya lihat dengan jelas. Sehingga saya bilang, saya lihat, saya mengagumi, tapi saya lihat kenapa ya di surga kok kayak ada tegang-tegang gitu. Ada kayaknya lagi rame, sibuk gitu di surga. Tiba-tiba saya lihat, wow kok mereka kayak ada rapat besar-besaran di surga. Dan saya lihat loh kok itu pakai baju kayak kebesaran. Saya lihat begini, pakai baju raja saudara. Tapi dalam hati saya berbicara begini, oh itu Raja Daud. Di hati saya bilang itu Raja Daud karena dia pakai baju kebesaran raja merah terus ada hijau kayak ada lapisan gitu di sini kayak kerah yang lebar. Terus saya bilang, oh itu Raja Daud. Tiba-tiba berubah, surganya berubah. Saya lihat ribuan malaikat sudah siap dengan alat perangnya, saudara. Ya itu saya lihat jelas kayak siap dengan alat perangnya. Semua udah siap dan semua lagi kayak agak tegang mempersiapkan semua.
Tiba-tiba saya dengar ada suara bilang, semua sudah selesai. Katanya semua sudah selesai. Mereka tinggal menunggu apa yang diperintahkan bagi mereka. Apakah mereka mau turun ke dunia duluan atau bersama dengan Yesus. Itu yang saya dengar. Tiba-tiba saya lagi kagum, berubah hati saya jadi cemas, gelisah. Bahkan ada rasa takut, saudara. Saya bukan takut Tuhan datang, saudara. Tapi saya takut gini, kalau Tuhan datang, Tuhan gimana anak-anak saya? Karena saya tahu mereka belum siap untuk menyambut Tuhan Yesus datang. Bagaimana orang-orang yang saya layani? Banyak sekali yang saya lihat mereka masih belum siap. Itu yang membuat saya cemas, membuat saya gelisah. Sehingga saya di samping saya lagi gelisah, ketakutan, saya langsung tangan saya kayak saya cari-cari HP saya. Karena saya mau pikir saya mau foto. Mungkin saudara, karena saya senang foto kali ya. Segala sesuatu saya foto. Jadi di surga pun saya mau foto, saudara. Saya cari-cari fotonya, saya mau foto. Tetapi waktu saya mau foto tidak bisa sama sekali. Untuk saya foto atau video tidak bisa sama sekali. Akhirnya saya telepon. Saya mau telepon saudara saya. Saya telepon, nggak bisa nyambung, saudara. Ya nggak bisa nyambung sama sekali. Dan saya semua kakak saya telepon, mama saya telepon, orang-orang yang dekat saya telepon nggak bisa nyambung. Tapi saya seolah-olah ada di taksi, tapi saya nggak tahu di mana. Saya di Jakarta apa di mana? Tapi di kota besar, terus saya lihat orang kok sibuk. Sibuk semua, orang pada lari kucar-kacir kemana-mana. Kayaknya sibuk. Terus saya lebih tambah rasa gelisah gitu. Terus sopir bilang begini, ibu kita mau kemana ini ibu? Ke kiri, ke kanan, kita cari jalan potong, semua nggak bisa jalan. Semua macet total, saudara. Dan orang lagi lari sana lari sini. Tiba-tiba saya mendengar ada perkataan bilang, seluruh dunia lagi kacau. Gelisah katanya. Seluruh dunia lagi kacau, lagi gelisah semua, lagi ketakutan orang-orang. Lari sana lari sini. Saya bilang, oh Tuhan ada apa ini? Itu di dalam hati saya, saudara. Tiba-tiba saudara, saya kaget keangkat. Saya lihat itu ada patung yang gede, saudara. Tiba-tiba jatuh di depan saya. Dan dia jatuh menyamping dan mukanya lihat saya. Saya lihat gini. Saya langsung berkata begini, loh itu kan Ibu Maria, saya bilang. Itu Maria. Tapi saya lihat kenapa dia sedih ya. Tiba-tiba saya melihat kayak di matanya ada air mata, saudara. Di situ saya kaget. Waktu saya kaget lihat kok kenapa saya punya mata, muka, rambut basah, bantal saya basah. Ternyata saya nangis, saudara. Roh saya ternyata nangis. Dan akhirnya saudara saya bangun, badan saya lemes sekali. Saya duduk nyandar di tempat tidur, saya langsung berdoa, saya menyembah, ada apa ini Tuhan? Apa yang akan terjadi Tuhan? Saya berdoa, setelah saya habis berdoa panjang, saya udah berdoa, saya menyembah Tuhan. Saya bangun, saya langsung telepon orang tua rohani saya. Ya founder kita di GBI Gilgal Pak Wemogi, saya telepon. Pap, saya bilang, Pap kok saya cerita mimpi seperti apa yang saya cerita ini. Saya cerita semua. Saya bilang kok kenapa ini saya lemes sampai sekarang saya masih gemetar, saya bilang. Langsung Pap bilang begini, An kamu catat semua apa yang kamu lihat. Dan kamu bagikan, saudara. Dan tiba-tiba saudara, saya ingat saya WA ke Pak Yan. Karena Pak Yan kasih tahu beliau. Saya kasih tahu apa yang saya lihat. Tiba-tiba dia WA firman kepada saya. Firman itu, wow saya kaget. Ternyata firman itu hampir sama dengan apa yang saya lihat. Bagaimana Daniel lihat apa langit terbuka. Aktivitas sorga saudara. Dan akhirnya saudara, saya hanya cerita beberapa orang. Bahkan di gereja kita sedikit, tapi saya nggak cerita sejelas ini. Saya pernah cerita waktu saya dipanggil khotbah di gabungan Bank Mandiri. Saya sempat cerita saudara ya. Dan sampai ini saya terus berdoa saya bawakan. Dan akhirnya saudara saya pikir ya udah saya mau lihat buktinya. Apa maksudnya ini gitu. Saya cerita waktu saya lagi merenung ini. Kenapa Tuhan saya mau khotbah pemurnian. Tiba-tiba Tuhan ingatkan coba kamu lihat. Dia bilang
Apa yang terjadi sekarang? Karena virus corona, dunia kacau semua, kacau balau sekarang. Bahkan tatanan dunia berubah total semua, saudara. Gaya hidup semua berubah hanya karena virus corona. Saya bilang, ya Tuhan, berarti ini maksudnya yang saya mimpi. Dan saya lihat semua, dunia semua jadi kacau. Dan benar, saya juga sekarang ini berapa bulan, sudah masuk 4 bulan. Saya nggak bisa ketemu, bahkan mama saya sakit, saya nggak bisa pergi untuk lihat dia, saudara. Saya nggak itu. Terus saudara, akhirnya saya terus merenung, ya Tuhan. Tuhan terus mau bagaimana, Tuhan bilang ini masa pemurnian. Dan tahu saudara, hari Jumat kemarin saya menyembah, saya lagi mempersiapkan lagu-lagu dan saya nyanyikan lagu dan saya putar di video karena saya hemat suara, karena suara saya habis. Jadi saya mau menyembah, saya pakai lagu di video, saya putar, saudara. Saya nyanyi, kemungkinan ketiga lagu saya menyembah, padahal saya menyembah biasa. Tiba-tiba saudara, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, saudara. Kayak meliputi saya. Dan saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba saya merasakan Tuhan memegang pundak saya. Itu jelas sekali. Tiba-tiba saudara, saya nangis sampai meraung-raung. Nangis, dan apa yang masih ada di dalam hati saya terungkap semua. Bahkan apa yang saya pikir sudah beres, saudara. Saya sudah enggak ingat, saya sudah mengampuni. Ternyata Tuhan masih ungkapkan semua. Kamu harus, dan itu saudara, saya sujud, saya nyembah, saya nangis sama Tuhan. Itu bisa ada hampir, kalau saya nggak salah hampir 2 jam, saudara. Baru saya bisa selesai. Saya nangis dan itu semua saya jadi ringan badan, terlepas semua, saudara. Dan saya mulai, saudara, saya mulai saya mulai ngobrol sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, saudara. Dan saya bilang, Tuhan luar biasa. Ini yang saya minta terus sama Tuhan untuk saya kembali rasakan, saudara. Untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan hari-hari ini, saudara. Hari-hari ini kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Karena itu yang Tuhan terus taruh di dalam roh saya. Harus mempersiapkan diri. Kita bukan hanya sekedar dekat sama Tuhan, tapi kita harus melekat, menunggal dengan Tuhan dan firman-Nya, saudara. Untuk itu mari kita baca di dalam 1 Petrus. Ini ayat yang saya dapat. Saya tanya Tuhan, apa yang mendukung untuk saya sebagai, dia kasih ini ayat ini. Ada 2 ayat, 1 Daniel. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab aku kudus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat ini setelah saya baca, saya renungkan, saya rasakan seperti Petrus sedang berbicara kepada saya. Dan saya yakin Petrus juga sedang berbicara kepada saudara-saudara yang mengikuti doa malam hari ini, saudara. Tuhan katakan kita harus hidup taat, harus menguasai diri supaya kita tidak hidup dikuasai oleh hawa nafsu di waktu kita dalam kebodohan. Dan juga kita diingatkan malam hari ini lewat ayat ini, kita harus selalu hidup dalam kekudusan. Untuk itu, saudara, dari ayat ini, saudara, saya dapat 2 hal yang saya renungkan untuk kita bisa menang dalam masa-masa pemurnian ini. Yang pertama, sadarlah dan hiduplah dalam kekudusan. Karena kita sudah masuk bukan di ujung akhir zaman, saudara. Ya, ingat, di ujung akhir zaman. Dan inilah maksudnya Tuhan sampaikan kepada saya untuk kita sampaikan dengan tema pemurnian. Karena kita sudah di ujung akhir zaman. Tuhan sedang masuk saat ini untuk memurnikan kita dari setiap motivasi-motivasi kita, apapun yang kita lakukan. Apa motivasi kita? Karena ingat, Tuhan akan menampi saya dan saudara. Dia akan menampi kita, memurnikan kita.
Karena kita sebagai orang-orang pilihannya, agar tidak kedapatan telanjang, namun sudah didapati mengenakan pakaian pesta. Dan kita harus benar-benar hidup dalam kekudusan, saudara. Kita harus hidup dalam kekudusan. Daniel 12 ayat 10 katakan begini, saudara. Daniel 12 katakan begini, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Garis bawahi, saudara, disucikan, dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik akan memahami. Tetapi orang-orang yang bijaksana akan memahaminya. Jadi ingat, dari ayat ini dikatakan jelas orang fasik. Jangan sampai kita jadi orang fasik. Kita sudah tahu kebenaran. Bahkan kita mungkin sudah khotbah. Pendeta mungkin ada yang fasik, saudara. Cuma dia khotbah tapi dia tidak bisa melakukan firman-Nya. Itu orang fasik, saudara. Jangan sampai kita jadi orang fasik. Orang fasik tidak akan pernah memahami. Tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Saya percaya pengujian sudah dimulai pada masa-masa ini. Dalam kita menghadapi kesulitan, persoalan yang Tuhan izinkan. Itulah mulai masa pemurnian. Apalagi di masa pandemi ini. Saudara, kita sudah masuk 4 bulan. Ini masa pemurnian, saudara. Untuk itu jangan kita main-main lagi. Jangan kita malas-malas berdoa. Doa seperti ini, saudara. Mari. Saudara dikasih oleh Tuhan. Untuk itu kita harus peka untuk mengamati. Dan seksama keadaan ini jangan anggap remeh. Harus sungguh-sungguh kita harus hidup mencari Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan. Karena hanya orang intim dengan Tuhan, Tuhan akan menyampaikan apa yang akan terjadi, saudara. Ya, mari nikmati dan kita mulai merasakan pertolongan Tuhan di tengah-tengah keadaan sulit ini. Olehnya, saudara, setiap hari kita perlu datang kepada Tuhan untuk selalu memohon pimpinan agar hidup kita selalu ada di dalam perkenanan Tuhan. Mari tinggalkan dosa-dosamu, bertobat sungguh-sungguh, kejar perkenanan Tuhan. Kita harus datang kepada Yesus. Kita harus sungguh-sungguh minta agar kita dibentuk. Kita dipimpin apalagi Tuhan yang perlu dibentuk. Sehingga kotoran-kotoran, kerikil-kerikil yang masih ada dikeluarkan. Seperti kemarin saya pikir saya sudah bebas, saudara. Ternyata masih ada kerikil-kerikil. Dan Tuhan bebaskan saya kemarin, saudara. Karena saya terus meminta Tuhan pimpin saya. Roh Kudus tolong saya, ingatkan saya. Biar saya semakin sempurna hari lepas hari. Biar Roh Kudus terus bergerak memperbaiki dan membongkar semua dosa-dosa dan kelemahan yang masih ada di dalam diri kita. Bahkan saudara, wilayah yang tersembunyi, yang hampir tidak pernah tersentuh, akan mulai Tuhan dibongkarkan, saudara. Seperti saya, Tuhan bongkar, ini loh kamu, saudara. Jadi saudara, dia bongkar dimulai dari mana? Mulai sikap hati. Sikap hati yang masih terkadang tidak jujur di hadapan Tuhan. Masih menyimpan kepahitan, iri hati, dan kemunafikan. Itu yang Tuhan benci. Karena disinilah letak pembuktian. Letak pembuktian, saudara, kita. Di saat kita mau dibentuk. Apakah kita mau dibentuk? Jangan sampai firman Tuhan berbicara, hamba Tuhan berbicara, kita tersinggung karena kita tidak mau dibentuk, saudara. Itu pengujian untuk kalau kita mau dibentuk, maka kita terima teguran dan nasihat, saudara. Ya, jangan tunda-tunda. Ingat, menunda sama artinya menolak Tuhan membentuk kita, saudara. Ya, mari malam hari ini kalau saudara mengikuti doa malam ini dan saudara ingat saudara masih ada dosa, minta sama Tuhan untuk perbaiki,
minta saudara, Tuhan bentuk terus saya, murnikan saya terus, sempurnakan saya untuk saya menjadi manusia roh yang memiliki pikiran, perasaan dan karakter Kristus. Untuk itu sekali lagi saya katakan, jangan pernah beralasan dan membela diri di hadapan Tuhan jika Roh Kudus membongkar dosamu, menegur. Guna apa? Supaya kita menanggalkan cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang dinilai Tuhan masih tidak berkenan di hadapannya. Baik dari sikap hati yang tersembunyi, perilaku hidup, termasuk pola makan. Jangan kita bilang, kita tahu kita sakit, darah tinggi, terus kita makan sembarangan. Terus kita bilang dalam nama Yesus, yang penting kita sudah berdoa. Itu seperti engkau mencobai Tuhan. Karena Alkitab semua sudah ada, sampai cara pola makan ada dalam Alkitab. Diajarkan oleh Tuhan. Harus hidup sehat, olahraga. Ya, saya bangga pastor saya. Dia jaga makanan, dia olahraga saudara. Untuk itu mari saudara, malam hari ini akui segala kelemahanmu. Kalau saudara masih ada dosa, akui di hadapan Tuhan. Segera buat kesepakatan dengan Tuhan untuk kita mau menanggalkan sikap hidup manusia duniawi yang sia-sia yang masih melekat di dalam diri kita. Yang kedua saudara, jadi yang kedua kita harus menanggapi panggilan Tuhan untuk berubah dan berbuah lebat selama masih ada kesempatan. Karena nanti akan datang tidak ada kesempatan lagi. Kita lihat ini Matius 3 ayat 10 katakan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jangan pernah melalaikan panggilan Allah dalam hidupmu. Tetapkan hatimu untuk kita lakukan. Sebab melalaikannya berarti kita memilih untuk ditebang. Saudara, ini waktunya. Tuhan sedang mau mengangkat apa tadi dikatakan ayatnya bilang. Kapak sudah tersedia katanya. Ini saatnya. Semua sudah tersedia, sudah selesai di surga. Tinggal malaikat turun dengan kapak saudara. Ya. Jadi kalau kita tidak menghasilkan buah dalam hidup kalian. Buah pertobatan saudara, kita akan ditebang. Untuk itu mari saudara, jangan pernah lalaikan panggilan Tuhan dalam hidup. Saya melihat dari apa yang saya alami. Dari saya punya pertobatan awal saudara. Sampai saya masuk di dalam pelayanan. Kurang lebih saya sudah 26 tahun saya melayani. Setiap proses pembentukan yang saya alami semata-mata ternyata Tuhan mau menyempurnakan hidup saya saudara. Ternyata Tuhan menggunakan setiap peristiwa hidup yang saya alami saudara, pahit maupun manis, suka maupun duka. Ternyata semuanya itu Tuhan jadikan untuk kebaikan saya dan keluarga saya. Agar supaya saya dan keluarga saya dikembalikan dalam rancangan Tuhan saudara. Karena saya lihat banyak hal kesalahan yang saya buat. Saya mudah untuk cepat mengambil keputusan. Makanya saat ini apa yang Tuhan sedang bentuk, saya mengikuti terus. Saya apapun yang terjadi saya tetap mau mengikuti. Saya tidak mau lagi cepat ambil keputusan. Roma 8 ayat 28 ini ayat yang benar-benar membuat saya kembali tercelik mata saya. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Karena Tuhan mengasihi saya, maka Tuhan bentuk saya. Tuhan bentuk saya dari setiap kesalahan-kesalahan yang saya buat saudara. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi saya. Itu yang membuat saya nangis saudara. Ternyata selama ini Tuhan mengasihi. Karena dikatakan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya bahagia. Ternyata saya ada di dalam rencana Allah. Saya mau katakan. Kehidupan kita orang percaya tidak boleh lepas dari firman Tuhan. Setiap hari harus baca Alkitab. Perenungan. Dengar khotbah-khotbah saudara.
Saya aja punya khotbah setiap hari Sabtu, kadang-kadang saya saat teduh saya pakai. Saya buka kembali di YouTube atau di episode, saya menyembah. Saya dengar kembali firman-Nya, saudara. Untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, dari awal tahun masuk ini saya sudah berkali-kali bilang di jemaat yang kami layani di sini, saudara. Saya terus bilang, kita masuk di tahun 2020, ada perkara yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan. Saya tidak tahu kalau perkara yang dahsyat itu ternyata corona, saudara. Ya, ada perkara yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan. Saya katakan, banyak baca firman, saya terus berulang-ulang. Banyak menyembah, banyak berdoa. Persiapkan diri, itu yang saya ulang-ulang, saudara. Kenapa kita harus banyak baca firman? Kita lihat Yakobus 1 ayat 17 sampai 18, saudara. Dikatakan begini, setiap pemberian yang baik dari setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Dari ayat Yakobus ini, saya agak panjang tidak apa-apa ya saudara. Ada 5. Kenapa kita perlu baca firman? Yang pertama, firman Tuhan itu baik buat kita. Firman Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Jika tidak membaca Alkitab, maka kita sedang melewatkan segala janji, petunjuk, manfaat yang ingin Allah berikan kepada kita. Yang kedua, firman Tuhan itu sempurna. Firman adalah anugerah yang itu, saudara. Sempurna, maka itu mutlak kita baca setiap hari. Coba katakan mutlak kita baca setiap hari. Yang ketiga, firman Tuhan itu benar. Dikatakan bahwa Alkitab adalah firman-Nya yang sejati. Setiap bagian dari Alkitab akan selalu memberitahu kita hal yang benar untuk dilakukan. Karena kebenarannya akan memerdekakan saya dan saudara. Yang keempat, firman Tuhan tidak akan berubah. Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak akan berubah. Begitu pula dengan firman-Nya. Harta yang kita dapatkan dalam firman, dalam hidup akan usang. Mau harta apa yang berubah? Itu satu waktu. Karena firman Tuhan bilang akan berkarat, akan rusak. Kita tidak bisa selalu bergantung kepada harta benda kita. Tetapi sebaliknya kita dapat selalu bergantung pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, langit dan bumi ini akan lenyap. Tapi firman Tuhan tidak pernah akan lenyap. Yang kelima, firman Tuhan memberi hidup. Yakobus berkata, Allah memilih untuk memberikan kita kehidupan dengan memberi firman-Nya, saudara. Kita diciptakan menurut gambar Allah, yang berarti kita memiliki kemampuan untuk mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah. Allah menciptakan kita dan memberikan kita firman-Nya supaya kita dapat mengenal Dia. Inilah satu-satunya jalan untuk menuju kepada kehidupan yang sejati, saudara. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, di saat Tuhan membawa kita untuk masuk dimensi perubahan tersebut, pekerjaan musuh yaitu iblis tidak suka. Dia tidak tinggal diam. Seringkali musuh akan memanfaatkan orang-orang terdekat kita. Suami, istri, anak menantu, sesama pelayanan. Saudara, semua saudara. Untuk apa dia mau cegah? Supaya manusia roh kita ini gagal mencapai target pembentukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Wow, sungguh dahsyat saudara. Waktu saya menangkap ini saya mengerti pantas saudara. Pantas beberapa kali saya gagal. Karena saya melihat kelemahan suami, kelemahan anak-anak saya saudara. Membuat saya tidak damai saudara. Sehingga saya bisa sampai satu ketika saya pernah hampir mundur dari pelayanan. Karena saya melihat karakter mereka saudara. Ya, ternyata itu strategi iblis. Untuk membuat kita tidak mencapai target di dalam kehendak Tuhan. Di sini ternyata inilah letak perjuangan kita. Untuk kita tetap bertahan, tetap menampilkan manusia yang berkarakter ilahi. Tetap menampilkan sikap bersahabat dan mengasihi orang walaupun itu bertolak belakang dengan kita. Mungkin dia selalu
bertolak belakang, mengkhianati kita, enggak apa-apa saudara. Ya, kita tetap mengasihi. Dan itu yang saya lakukan saudara. Saya tetap mengasihi apapun bentuk mereka. Saya tidak melihat kekurangan mereka. Apa yang mereka perbuat, tapi yang saya lihat apa yang saya bisa buat untuk mereka. Kalau kita bisa menang, barulah kita dapat menyatakan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan, saya potong aja sampai di sini karena saya melihat waktu, saudara. Terus, jadi kita sudah belajar untuk kita menang dalam pemurnian, saudara ya. Untuk kita menang di dalam pemurnian kita ada dua hal yang kita sudah belajar, saudara. Yang pertama, kita harus sadar hidup dalam kekudusan karena kita sudah masuk ujung akhir zaman. Yang kedua, kita harus menanggapi panggilan Tuhan untuk berubah dan berbuah lebat selama masih ada kesempatan. Puji nama Tuhan, kiranya biar firman ini memberkati kita semua. Mengingatkan kita untuk kita tetap mempersiapkan diri. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Karena saya merasakan sampai bulan Desember ini kita akan mengalami ada sesuatu besar yang dahsyat yang kita tidak tahu. Apa itu saudara? Ya, oke, kita mau masuk di dalam doa, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyanyi zaman sekarang berjagalah saudara ya. Zaman sekarang berjagalah, kita harus berjaga-jaga di zaman sekarang ini. Kita lihat di sana sini dunia sedang bergelora saudara. Kita harus sungguh-sungguh peka dan berjaga-jaga. Haleluya Tuhan. Mari zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang Berjagalah ya Tuhan. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana. Kedengaran sini sana. Banyak kabar menggemparkan. Banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi zaman sekarang. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sana sini. Kedengaran sini sana. Banyak kabar menggemparkan. Kabar. Kita tidak tahu kabar apa lagi yang bisa menggemparkan kita ke depan. Mari berlindung dalam firman Tuhan. Kita mau katakan, oh Yerusalem. Oh Yerusalem, Kota mulia. kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, Katakan kota mulia. kota mulia, hatiku rindu ke sana. Katakan tak lama lagi. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah bawa saya
akan masuk dalam doa syafaat karena waktu kita tinggal 5 menit. Haleluya. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Ya Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Dia berdoa. Haleluya Tuhan. Dia Bapa yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Tidak meninggalkan orang-orang yang terus berseru kepadanya. Amin Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Biarlah Basyar. Bapa kau setia, Bapa yang setia. takkan meninggalkan, Keadaan seburuk apapun, kita punya Bapa yang dan tidak ku pernah percaya percaya Tuhan. Engkau milikku Dan aku milikmu dan Tuhan. ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Mari katakan ubah hatiku. Ubah hatiku Dengan kami seputih.
Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan, kami memiliki hati yang tulus, bersih seperti Engkau. Ya, tapi kita mau menyanyi, saudara yang masih mau ikut, kita mau bersukacita. Kita mau katakan, setia-setialah sampai mati. Yes, haleluya. Mari setialah kepada Tuhan. Setia di dalam berdoa. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabanmu? Kasih setianya. Setialah, setialah sampai mati. Berdoalah. Berdoalah sampai akhir, seperti Tuhan Yesus. Berdoalah sampai akhir. Apakah balasanmu? Kasih setianya. Berdoalah sampai akhir. Setialah sampai mati, haleluya, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati, amin. Apakah jawabanmu? Kasih setianya. Setialah sampai mati. Berdoa. Ingat tetap setia. Berdoalah. Berdoalah sampai akhir. Ada hari Kamis seperti berdoa. Tuhan Ada hari Yesus. Jumat berdoa. Ada yang hari Rabu. Sampai akhir. Dan tetaplah ya. Apakah balasanmu? Kasih setianya. Berdoalah sampai akhir. Berdoalah sampai akhir. Makanya kali itu berdoa jangan cuma lewat-lewat ya. Dari awal sampai akhir. Seperti katanya Tuhan Yesus setia. Ada amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu hari Sabtu yang akan datang. Dan jangan lupa besok ada ibadah online ya. Dan jangan lupa besok.